Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera semuanya, kembali dengan Irwan Abdullah dan kembali to the point. Diskusi kita hari ini membahas masalah-masalah sosial, khususnya masalah-masalah gender yang berkembang atau yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kita tahu pandemi COVID-19 merupakan satu babak baru di dalam sejarah umat manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dimanapun di muka bumi. Karena di seluruh dunia, masyarakat mengalami persoalan pandemi COVID-19 yang dimulai pada bulan Desember 2019. Dan di Indonesia sendiri kita mulai pada tanggal 2 Maret 2020 yang menjadi satu babak baru di dalam kehidupan kita. Dan setelah 1 tahun pandemi ini, kita bisa mengevaluasi banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya menyangkut masalah gender. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam hidup kita telah terjadi reproduksi ketimpangan gender di dalam masyarakat, di mana perkembangan-perkembangan dalam hubungan laki-laki dan perempuan atau ruang-ruang yang melibatkan perempuan kemudian menjadi berubah setelah adanya pandemi. Kita tahu bahwa dalam perkembangannya semakin hari perempuan semakin terlibat dalam aktivitas publik, keluar dari ranah domestik ke publik, menjadi pekerja-pekerja profesional, menjadi subjek aktif di dalam memproduksi pengetahuan-pengetahuan publik, terlibat di dalam wacana publik, begitu aktif. Tapi oleh pandemi, semua itu dikembalikan ke domestik, ke rumah, ke sektor domestik. Perempuan harus kembali ke rumah, perempuan harus meninggalkan semua aktivitas di luar sebagai konsekuensi dari kebijakan social distancing, physical distancing, dan kita punya istilah work from home. Semuanya dikembalikan ke rumah, kita mengerjakan banyak pekerjaan dari rumah. Apa masalahnya dalam hubungan gender semacam ini? Yang pertama, dengan kembalinya perempuan ke rumah, sesungguhnya terjadi kembali domestikasi perempuan. Karena perempuan kemudian kembali ke rumah mengerjakan kembali pekerjaan-pekerjaan rumah yang tadi sudah mulai ditinggalkan atau yang tadi intensitasnya sudah berubah, tapi kembali sekarang ke rumah untuk terlibat lagi sebagai ibu, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka. Salah satu adalah pendidikan anak. Dan kita banyak data yang menunjukkan bagaimana sebenarnya seorang ibu mulai mengeluh tentang anak-anak yang harus dia urus pendidikannya, tentang dia harus menggantikan guru di dalam pendidikan anak. Tadi pendidikan anak yang menyerahkan anak pada lembaga pendidikan membuat anak keluar rumah, dan dengan keluar rumahnya anak bersekolah itu merupakan ruang yang sangat luas bagi perempuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif dan strategis. Tetapi dengan kembalinya anak ke rumah sesuai dengan kebijakan online learning yang diberlakukan,
maka perempuan juga kembali menjadi pendamping anak-anak yang menjamin masa depan anak, yang menjamin ya kinerja anak dalam pendidikan. Nah, ini persoalan yang sangat manusiawi ya, dan tapi ini menstrukturkan kehidupan kaum perempuan. Yang kedua, yang menarik apa kita lihat? Terjadinya perubahan alokasi waktu. Ada realokasi waktu yang terjadi, di mana dengan adanya work from home, online learning, ya, dengan adanya lockdown, itu menyebabkan alokasi waktu perempuan selain dia banyak kembali mengerjakan berbagai aktivitas domestik, tapi juga perempuan terlibat di dalam berbagai usaha mengatasi krisis. Pandemi ini adalah sebagai satu krisis yang harus dihadapi, dan pada saat itu terjadi, maka alokasi waktu perempuan mengalami perubahan. Jadi ya, mode dari alokasi waktu berubah dari yang tadinya itu intensitas di sektor publik yang tinggi menjadi intensitas di sektor domestik yang lebih tinggi. Dan ini tentu saja perlu pengujian, perlu penelitian ya, untuk kita mendapatkan data-data yang bisa mensupport argumen ini. Nah, yang ketiga yang penting itu adalah sebenarnya ya, setiap krisis itu membutuhkan apa yang disebut sebagai care. Jadi krisis itu membutuhkan ya, konsep social care, membutuhkan usaha-usaha untuk mengatasi krisis. Dan dalam proses mengatasi krisis itu, dalam sejarahnya selalu perempuan memainkan peran yang jauh lebih penting daripada masa-masa normal. Kita tahu dalam masyarakat miskin, perempuan punya peran yang sangat strategis untuk income generating, ya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Posisi perempuan sangat strategis. Setiap krisis, perempuan mengambil tempat yang sangat strategis. Tapi yang menarik, mengapa perempuan di depan ketika masyarakat atau ketika keluarga susah, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini? Ya, ini karena secara ideologis perempuan selalu dianggap sebagai orang yang telaten, orang yang sabar, orang yang lebih kuat menghadapi berbagai cobaan. Dan ini direproduksi, ya, direproduksi untuk menempatkan perempuan pada tempat yang sulit. Jadi ketimpangan-ketimpangan sesungguhnya itu distrukturkan oleh ideologi-ideologi yang direproduksi di dalam wacana publik. Dan itulah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi oleh karena itu, dengan kata lain, apa yang bisa kita lihat, pandemi COVID-19 telah mereproduksi ketimpangan hubungan gender, karena pandemi COVID-19 telah menstrukturkan pola aktivitas perempuan yang kembali ke domestik. COVID-19 juga telah menegaskan kembali ya, sifat-sifat khas karakter perempuan, personal perempuan, yang itu dinilai sebagai kekuatan di dalam mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Tapi ketika kekuatan-kekuatan itu dimanipulasi, maka itu menyebabkan kaum perempuan ya, terlibat dalam aktivitas yang memberi beban berlebih kepada perempuan, menyebabkan alokasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan banyak pekerjaan, dan juga di sisi lain mengurangi waktu-waktu yang dibutuhkan ya, oleh perempuan untuk pengembangan dirinya, atau me time ya, yang semakin berkurang, yang itu sangat dibutuhkan, termasuk untuk pengembangan ya, kapasitas kaum perempuan. Nah, jadi apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Yang menyebabkan semua ini terjadi pada dasarnya adalah ketika perubahan-perubahan di dalam hubungan gender itu mulai berlangsung akibat
ya, perubahan kesempatan yang luas, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang semakin meningkat, itu tidak diikuti dengan transformasi sosial, ya, kedewasaan, ya, dan pengetahuan kita dan keterbukaan kita tentang kehidupan yang egaliter, tentang kehidupan yang sama rata, atau tentang, ya, kehidupan yang terbuka, yang inklusif, itu belum terjadi. Kita tidak mengembangkan sebuah perubahan, ya, perubahan intelektualitas di dalam masyarakat. Transformasi sosial dalam masyarakat tidak tertangani dengan baik, sehingga, ya, kehidupan di dalam masyarakat itu hanya menunggu kesempatan, krisis sebagai kesempatan yang membawa kembali semuanya dan menyebabkan kehidupan kita berjalan, ya, business as usual, dan kita kembali seperti sedia kala dengan persoalan-persoalan, ya, atau dengan karakter-karakter yang pada dasarnya sudah kita miliki, karena transformasi belum selesai kita lakukan. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam dunia fisik, setiap perubahan di dalam sektor ekonomi, setiap perubahan yang kita lakukan pada berbagai aspek kehidupan termasuk lingkungan harus diikuti oleh transformasi sosial yang memungkinkan semua perubahan itu didudukkan dalam posisi yang mapan, sehingga dia bisa menjadi titik tolak untuk perkembangan yang jauh lebih maju. Dan ini menjadi kunci persoalan kita hari-hari ini. Ikuti terus diskusi kita, to the point. Ya. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang.